Oke, selamat datang lagi di Mahasiswa TV. Pada video kali ini merupakan lanjutan dari instalasi PDHL pada video sebelumnya. Jadi ini lanjutannya di mana proses pada video ini itu akan menjelaskan terkait bagaimana cara melakukan klasifikasi dengan menggunakan Python. Di sini menggunakan Jupyter Notebook ya, jadi menggunakan Jupyter Notebook cuma penulisannya, scriptingnya itu menggunakan Python programming. Jadi pembahasa pemrograman Python. Jadi untuk pertama-tama kita lakukan persiapan terlebih dahulu untuk data-data yang akan digunakan. Jadi misalkan di sini kita akan menggunakan ya kita bilang aja kita menggunakan uh, data last leader terlebih dahulu. Jadi kita harus punya data last leader terlebih dahulu di sini. Untuk di sini mungkin bisa digunakan kita mungkin untuk proses samplingnya untuk melakukan klasifikasi di sini kita gunakan cloud compare. Jadi kita gunakan open source di sini. Aplikasi yang sumber terbuka. Jadi misal di sini ada data las ya di sini. Kita buka aja, apply. Yes to all. Oke. Oke. Nah, teman-teman memiliki tugas buat melakukan sampling secara merata. Jadi jangan semua ya diklasifikasi tapi beberapa saja di sini. Misalnya, oke, akan aku contohkan gimana cara melakukan samplingnya. Oke, misalnya di sini aku mau bikin kelas ground sama non ground yang simple aja, jangan yang banyak kelas, yang ground sama non, karena kebutuhannya buat bikin TTM kan. Nah di sini kita potong terlebih dahulu. Ini kita anggap ground misalnya ini. Jadi toolsnya ada sebelah kiri ini ya, yang gambar gunting. Terus kita klik-klik aja dulu areanya yang bakal kupotong segini. Terus kita klik icon yang ini. Nah, terus channel. Nah, nanti uncheck aja. Jadi ini bagian yang telah terpotong tuh yang bagian segmented. Nah, kita di uncheck. Nah, kita lanjut lagi. Yang masuk ground mana nih? Yang masuk ground. Gitu. Kayak gitu. Misalnya ini, gitu. Kita masukkan ini. Nah, kita klik. Oke. Bentar. Oh enggak ada. Bentar. Oh, oke, kita ulangi saja kali ya. Bentar. Di merge lagi. No. Kita percepat aja ya. Ini potong. Ya, klik kanan. Klip. Kita cek. Terus cek. Kita klik ini lagi. Kita cut lagi. Di area baru. Misalnya ini. Kita anggap ground nih. Nah, klik kanan. Potong. Cek. Seperti itu terus. Nanti akan ini. Nah, ini berarti yang tidak dinyalakan merupakan bagian ground. Terus lanjut terus. Misalnya kita ambil 3 misalnya. Buat contoh aja ya. Jadi teman-teman bisa lanjutkan aja proses ini sehingga dirasa samplingnya udah cukup. Gitu. Oke. Cek. Nah, kayak gitu. Karena ini kelasnya ground sama. Jadi ya udah, misalnya ini aku mau nggak, berarti ini hasil segmennya yang 3 layer ini, terus kita merge. Now, nah, jadi yang ini merupakan ground, misalnya gitu. Nanti untuk ini jangan contoh kayak gini ya, jadi teman-teman bisa lanjutkan aja proses tadi ke seluruh area data leader milik teman-teman. Habis itu di merge, habis itu di save. Nah, di save namanya misalnya gitu atau ground. Nah, gitu. Save. Nah, lanjut lagi. Misalnya kelasnya mau ada bangunan, berarti nanti ada ground, bangunan, ya, ground, bangunan. Gitu. Mungkin tambah lagi ada vegetasi. Ground, bangunan, vegetasi. Jadi bisa ditambah lagi kelasnya. Di save lagi proses ini ground. Nanti kalau lagi, nanti yang dipilih bangunan, di save bangunan untuk building dot last. Nanti kita pilih-pilih yang vegetasi-vegetasi, dipotong-potong-potong, di segmen-segmen, terus habis itu di save lagi, di merge, save lagi, kayak gitu. Proses samplingnya gini ya caranya ya. Oke, mungkin kita skip. Intinya udah tahu ya teman-teman cara untuk segmennya. Habis itu, jadi untuk contoh cepatnya di sini aku udah ada data yang udah tersegmen. Di sini tuh mana ya? Footprint bukan. Di sini kita cek name. Di situ tuh ada data ground. Nah, di sini ada ground sama non ground. Ini udah tersegmen. Udah aku bikin sendiri gitu. Aku udah nge-segmen, aku udah bagian groundnya ini, bagian non ground. Oke, kita langsung masuk aja di proses klasifikasinya. Oke, kita buka Anaconda Prom lagi. Di sini
kita nyalakan. Jadi proses sebelumnya aku udah bikin environment namanya PDAL. Jadi kita nyalakan dulu Conda activate PDAL. Oke, habis itu ke dist, buka lagi Jupyter Notebook. Oke. Nah, di sini mungkin buka script yang udah aku bikin ya. P3G TTM generate. Oke. Mungkin karena ini aku bikin channel punya saya belum bagus, masih awal-awal lah, masih bangun gitu, belum bagus-bagus channelnya, jadi aku belum bisa ngasih script yang kayak video yang lain. Tapi mungkin semisal teman-teman memang perlu banget script ini, bisa chat aja, bisa email aja ke channel ini gitu ya. Tapi ini akan aku tunjukkan pelan-pelan, jadi teman-teman nanti bisa di pause terus latihan nulis, karena menurutku teman-teman tuh lebih baik jangan kopas aja, tapi bisa latihan nulis juga, mencoba nulis gitu, karena dengan menulis kayak gini tuh nanti bisa paham programming sekalian. Jadi nggak cuma bisa selesai, tapi bisa juga scripting, jadi bisa berkembang lagi kemampuannya. Jadi sambil nulis juga ngerjain gitu. Di sini aku jelasin ya. Nanti yang dibutuhkan untuk proses klasifikasi ini modul-modulnya. Jadi pertama-tama teman-teman bisa import dulu modul-modul yang diperlukan. Jadi di sini bisa tiru aja ya. Jadi di sini ada LessPy untuk membaca data las yang tadi kita bikin. Jadi nanti akan baca ground sama non ground. Terus ada NumPy ini untuk agar teman-teman ketika menggunakan Jupyter Notebook itu bisa menggunakan operasi-operasi matematis di sini pakai NumPy. Terus di sini ada sklearn di sini buat import random forest, karena nanti klasifikasi itu pakai random forest. Di sini ada juga buat klasifikasi report matriks konfusi untuk mengevaluasi model yang terlatih nanti. Terus di sini ada juga buat train test. Jadi nanti dataset yang tadi pilih itu dibagi, ada training dataset sama test dataset. Di sini juga ada import PDAL seperti video sebelumnya ya. Setelah instalasi PDAL, kita gunakan juga di sini PDAL. PDAL itu buat nanti di sini tuh proses generate raster dari las. Jadi konversi dari data point cloud jadi raster. Terus di sini ada OSGeoGDAL. Mungkin jaga-jaga ada, tapi kalau dihapus kayaknya nggak masalah. Ini kayak mungkin ke bawah sama code sebelumnya. Nggak dipakai nggak apa-apa, pakai juga it's okay. Di sini ada matplot PLT kalau teman-teman mau nge-show datanya di sini, tapi kayaknya nggak terlalu perlu juga. Bisa di-AP-kan. Rasterio itu perlu, rastiofill juga kayaknya perlu. Mungkin ditiru aja lah ini untuk modul-modulnya. Terus lanjut ke script kedua ini. Ini teman-teman bisa pelan-pelan ya, sambil mungkin layar sebelah kiri ini video YouTube-nya, sebelah kanan Jupyter Notebook ini teman-teman. Bisa atau enggak di pause buat lihat code-nya, bisa ngopi code-nya gini. Nah, di sini aku bikin variabel namanya last ground. Terus last ground variable class ground berisi tentang berisi LessPy read, jadi membaca data last. Filenya mana di ground.last. Jadi posisikan filenya tuh code-nya, file IPNYB-nya, IPYNB-nya gitu. Jadi satu file. Semisal mau beda file ya berarti harus nyebutin lengkapnya dari gini kayaknya. Ini sampai segini, terus kita sebutkan di sini ada filenya namanya apa. Tapi lebih baik satu folder aja biar enak aja, karena kan teman-teman juga masih belajar. Aku juga masih belajar juga di sini. Mau share aja ilmu. Lanjut, di sini ada last non ground. Jadi untuk kelas non ground, tadi karena aku bikinnya dua kelas, ground sama non ground. Jadi bacanya cuma dua. Tapi misal ada teman-teman mau bikin ground, vegetasi sama bangunan, bisa sesuaikan aja. Nanti di sini ada ground, di sini ada vegetasi sama bangunan, bisa percepat. Bisa mau bikin bangunan misalnya, bisa aja bisa tulis shift alt bawah. Nah, di sini tinggal ganti aja misalnya bangunan gitu ya, bangunan. Terus read-nya misalnya filenya namanya bangunan gitu. Baca bangunan kayak gitu. Kurang lebih gitu ya. Nanti sesuaikan mau bangunan, mau ada vegetasi, atau mau ada jalan, jembatan dan sebagainya. Sesuaikan. Tapi karena di tutorial ini aku cuma mau ground sama non-ground gitu. Lanjut ke script ini, ground point. Jadi script ini itu berfungsi buat kita mendefinisikan fitur apa saja yang kita gunakan pada file ground sama non ground tadi. Data lasnya kita mau pakai fitur apa aja sih? Nah, di sini tuh aku bakal nunjukin di sini mau pakai fitur koordinat X. Di sini tuliskan fitur koordinat X, koordinat Y, koordinat Z, warna red, green, blue, dan intensity. Jadi karena aku makainya kayak gini, jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya. Karena pada umumnya untuk klasifikasi data las itu seenggaknya data lasnya itu punya warna. Jadi pastikan teman-teman data lasnya diwarnain dulu.
Jadi kalau biasanya kalau leader yang udah terbaru tuh ya udah punya warna ya, udah biasanya pengolahannya udah include pewarnaan juga. Cuma semisal belum diwarnai ya bisa diwarnai pakai aplikasi Cloud Compare atau mungkin bisa diolah lagi biar ada warnanya. Jadi pastikan ada warnanya ya, ada RGB-nya gitu. Jadi karena di sini ada X, Y, Z, red, green, blue, dan intensity. Ini aku panggil dev-nya. Nanti untuk ground point kayak gini, last ground kita manggil ini. Ground point berisi np65, vstack kita stack data fiturnya. Last ground tadi kita panggil kan ini, last ground kita panggil X-nya, last ground kita panggil Y-nya, red, green, blue sampai intensity. Tapi itu habis itu lanjut ke kelas selanjutnya. Jadi semisal kelasnya ada lagi ya sesuaikan lagi. Vegetasi underscore points, np vstack last vegetasi dot x last vegetasi y ya kayak gitu. Sesuaikan, disamain aja. Caranya ya tinggal alt, shift alt bawah, nah gitu. Tinggal di rename aja. Atau bisa pakai notepad, replace lebih cepat lagi. Terus ini dan ground sama. Habis itu kita definisiin ground labelnya. Habis point kita definisiin labelnya. Nah, label di sini untuk kelas ground kita bikin label ground yang dimana num v1 di learn ground dari ground point itu nanti masuk di label kita kelaskan masuk kelas 2 non ground kelas 1. Nah, untuk cek pada umumnya tuh kayak gimana, kita cek aja di global mapper. Jadi kelas-kelas yang teman-teman mau bikin tuh kelas berapa aja sih, kita bisa cek aja. Bentar, aku buka global mapper terlebih dahulu. Wait. Nah, di sini kita bisa cek. Nah, di sini buat ground tuh kelas memang kelas 2. Untuk satu unclassified. Jadi non ground masuknya di unclassified, yang ground masuk di kelas 2. Nah, misal ada vegetasi, ya udah masukin aja di 3, 4 atau 5. Atau building 6. Jadi bisa cek aja di sini. Ini udah pakem lah buat aplikasi. Nanti yang itu kayak kelasnya udah sama. Jadi untuk ground dan non ground kayak gini ya. Buat ground kelas 2 dikalikan 2, buat non ground masuk di unclassified. Terus kita ngestak lagi nih data ground sama non ground tipe poinnya, data setnya jadi satu. Jadi yang poin tadi ground point sama ground point masukin di data. Ya misal ada data vegetasi sama building ya tambahin aja building points, vegetasi points gitu. Untuk labelnya juga dipanggil tadi kan definisiin ground label sama non ground labels. Ya cukup jelas ya. Terus lanjut kita proses splitting dataset. Jadi dataset tadi aku mau split jadi training dataset sama test dataset. Nah, di sini tertulis, mungkin bisa tiru aja. Data sama label aku mau test size-nya sebesar 20%. Jadi 20% dari dataset tadi jadi test dataset, sisanya jadi training dataset. Kerandomannya aku bikin 55. Bisa sesuaikan, mau semakin tinggi nilainya semakin random juga. Certify labels. Habis itu diproses ke kita definisiin variabel classifier-nya. Jadi random forest classifier aku definisiin di CLF. Nah, CLF aku fitkan ke Xtrain dan tadi dari dataset training tadi yang udah terbagi aku latih di CLF fit Xtrain Ytrain. Ini proses random forestnya. Oke, kalau udah tertulis kayak gini bisa klik shift enter. Nanti bakal terproses. Nah, habis itu tunggu proses sampai selesai, kayaknya agak lama, tapi bergantung spek komputer masing-masing ya. Ini kalau udah selesai lanjut ke sini. Ini merupakan proses evaluasi model yang udah dilatih tadi, CLF. Nah, YPRED, kita bikin variabel namanya YPrediksi, atau mungkin bisa bilang aja jangan YPRED, misalnya pengujian gitu. Pengujian sama dengan CLF.predict. Nah, aku mau ngeprediksi X-test tanpa mengikutkan Y-nya. Jadi cuma datanya saja, labelnya nggak ikut. Jadi aku mau memprediksi dataset tes dataset yang X, yang data bukannya label, itu masuk kelas mana sih gitu. Nah, setelah diprediksi nanti aku mau bikin reportnya. Nah, namanya report sama dengan classification report. Nah, Y-test kan tadi yang ini kan yang udah terlabel dihadapkan dengan YPRED. Nah, inilah konsep matriks konfusi. Jadi hasil prediksi kita bandingkan dengan yang sudah terprediksi oleh user. Terus kita munculkan matrix confusion, Y-test YPRED. Nah, ini yang muncul kayak gini. Pastikan akurasinya tinggi ya. Kalau masih jelek bisa sampling ulang sampai classification reportnya
bagus. Oke, kalau udah bagus lanjut buat pembacaan data las tadi. Jadi data las yang masih mentah, belum terklasifikasi, belum tersegmen. Jadi tadi kan aku pakai data.las ya, berarti ini data yang belum terklasifikasi, masih mentah gitu. Di las aku bacain data.las gitu. Terus habis itu aku definisiin fitur yang mau diklasifikasikan, samain ya, sama kayak yang ini. Habis itu aku prediksi menggunakan CLF tadi. CLF predict, point to classify, terus prediksinya juga ini diprediksi hasil data las tadi kita prediksi pakai model CLF. CLF itu yang ini tadi, hasil prediksi tadi. Gitu. Habis itu kita masuk ke proses penyimpanan hasil. Jadi ini contek aja, mungkin bisa teman-teman pahami masing-masing ya, karena terlalu panjang di videonya. Ini intinya dari data ini, dari code ini, script ini, itu tuh intinya menyimpan hasil klasifikasi data.las dengan model yang terlatih pakai random forest tadi. Nah, kita simpan dengan nama data ground misalnya, atau mau pakai nama lain boleh diganti aja. Habis itu shift enter, jangan lupa. Kalau ngeran shift enter, kalau mau pindah ke baris bawahnya enter, atau kalau mau nambah sel baru ya klik ini aja gitu ya. Habis itu nanti hasil klasifikasi udah muncul, bisa cek aja di saat di cloud compare misalnya, atau mau di global mapper atau cloud compare. Misalnya kita mau di di global mapper ya, hasilnya tuh namanya apa tuh, hasil data ground apa, data ground ya, data ground. Oke, cari data ground. Nah ini data ground .las, masukkan aja. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini ketika kita coba cek ya. Yang unclassified kita matikan. Nah, jadi ini data ground gitu. Terus kalau yang unclassified, nah kayak gitu. Nah, ini sama building kayaknya nih. Nah, ini sebenarnya ini untuk hasil yang ini tuh ada buildingnya gitu. Tapi ini yang contohin tadi ground sama non ground gitu. Buat yang ground ya, ini groundnya hasilnya seperti ini. Nah, misal mau tambah building ya nanti building nyalain. Nah, ini building gitu. Terus kalau mau lihat yang unclassified bisa cek aja unclassified. Nah, gitu. Ini enggak, aku bikin kelasnya unclassified, ground sama building. Tapi kalau tadi ground sama non ground, nanti ground sama unclassified. Ini aku pisah lagi sih antara building sama unclassified. Tuh. Nanti hasilnya harusnya ada ground sama unclassified ya. Bisa kayak gitu. Ini hasilnya kayak gini intinya gitu. Oke. Ini selesai. Teman-teman bisa lanjut ke proses konversi ke raster. Jadi data ground tadi ya, data ground tadi kita pakai. Nah, ini modul pedal baru kepake nih. Nah, di sini untuk menulisannya bisa contek aja lah ya. Untuk bikin DTM sama DSM-nya. DTM itu digital terrain model, untuk bagian ground-nya aja, dengan DSM untuk keseluruhan. Jadi di sini terlihat ini membaca data ground.las tadi hasil klasifikasi. Kita limit, kita pakai aja. Classification kita pakai yang kelas 2 saja. Terus untuk ini bisa disesuaikan. Karena untuk data masing-masing itu berbeda-beda ya. Misalnya kalau semisal ini defaultnya ya 1, 1, 1. Nanti hasilnya bolong-bolong. Sehingga perlu digedein window size-nya, power sama radius. Ini teman-teman bisa coba-coba aja parameternya yang sekiranya cocok buat data teman-teman. Gitu ya. Digedein aja antara 3 ini. Nah, pokoknya digede-gedein, tipis-tipis lah. Ya ini kayak apa ya? Kayak tuning gitu, tuning parameter. Terus untuk resolution ini teman-teman mau seberapa gede sih untuk resolusi spasialnya? Di sini aku 1 meter aja karena kebetulan memang 1 meter sudah cukup. Misal mau lebih kecil bisa 0,5, 0,1 dan sebagainya. Gitu ya. Terus untuk DSM kayak gini, persis kayak tadi, cuma DSM kayak nggak perlu interpolasi yang gede-gede banget karena kan datanya penuh ya. Kecuali emang ada yang bolong, kayak ada perairan kan, lidar kan nggak bisa metain air kan, jadinya misal perlu buat interpolasi gedein lagi, ini Windows size, power sama radiusnya gitu. Ini tiru aja nih, bisa pause aja videonya, terus ketik terus habis shift enter. Ini juga DSM kayak gini, ini shift enter, nanti hasilnya akan seperti ini. Bentar ya.
Oh, salah. DTM, nah, DSM. Yes slope. Oke. Nah, kayak gini ini DSM-nya. Terus untuk DTM seperti ini. Nah, yes slope. Oke. Nah, kayak gini. DTM kayak gini, DSM seperti ini. Gitu. Terus selanjutnya aku akan jelasin juga untuk pembuatan OHM. OHM tuh jadi OHM tuh kayak tinggi yang paling kecil tuh 0. Jadi ini buat nentuin tinggi bangunan lah sebetulnya. Tinggi bangunan yang dimana didapatkan dari DSM ke DTM. Biasanya digunakan seperti itu. Karena untuk kasus ini kan aku mau nunjukin tutorial gimana bikin 3D building LOD2. Gitu. Yang secara kita nggak perlu manual banget lah bikin 3D building. Jadi langsung otomatis jadi gitu. Kodenya bisa tiru aja, ini aku gedein aja. Jadi kita baca file DSM tip hasil pipeline PDL tadi, DTM-nya ini, terus di read, habis itu aku pengurangan ya, OHM data sama dengan DSM data kurangi DTM data. Di sini aku output path-nya namanya OHM m.tif, bisa ganti aja OHM kayak gini, atau gitu. Habis itu with raster yo output path, bla 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 bla, membaca metadatanya aku samain dengan DSM src beta. Terus shift enter. Nanti akan dapat seperti ini OHM. Nah, ini OHM. Oke. Nah, kayak gini. Jadi ketinggiannya nih kalau dicek yang paling pendek tuh ya 0,00 ya. 0,0032 kayak gitu. Paling tinggi 14 meter. Nah, kayak gitulah. Ketinggian DSM kurang data. Misalnya penggunaan di e-cognition nanti. Terus apa ada lagi ya? Ini juga ada misal mau teman-teman mau bikin slope-nya buat data tambahan parameter bikin footprint-nya. Tapi aku cuma sarankan cuma sampai OHM aja. Tapi kalau mau tambah ini ya boleh. Ini code-nya. Jadi intinya dapat kemiringan raster kemiringannya, raster slope-nya gitu. Udah ke save, udah selesai. Gitu. Nanti akan dapatnya data las yang telah terklasifikasi, DTM, DSM sama OHM. Bonus slope gitu. Gitu. Mungkin untuk video kali ini cukup. Nanti lanjut lagi kita jumpa lagi di video selanjutnya. Seperti itu.